Halo investor semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas saham PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan kode TBLA. Kita akan kupas tuntas mulai dari sejarah singkatnya. Berita terbaru sepanjang 2025 hingga 2026. Analisis fundamental perusahaan, dan yang paling menarik, keuntungan TBLA dari program biodiesel pemerintah Indonesia. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir ya. PT Tunas Baru Lampung Tbk, atau yang kita kenal sebagai TBLA, adalah salah satu perusahaan agribisnis besar di Indonesia. Fokus utamanya ada di sektor hilirisasi produk kelapa sawit, seperti minyak goreng, biodiesel, dan berbagai produk turunannya. Perusahaan ini merupakan bagian dari Sungai Budi Group, sebuah grup bisnis yang sudah malang melintang dan punya rekam jejak panjang di sektor pertanian. Seiring berjalannya waktu, TBLA terus berkembang menjadi salah satu emiten yang dikenal luas di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita masuk ke berita-berita terbaru seputar TBLA di tahun 2025 dan proyeksi ke depan. Pertama, pada April tahun 2025, TBLA mengumumkan rencana buyback saham senilai Rp20 miliar. Aksi korporasi ini bertujuan untuk membeli kembali hingga 300 juta lembar saham, atau sekitar 4,97% dari total saham yang beredar. Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga saham di tengah volatilitas pasar, sekaligus berpotensi meningkatkan earnings per share atau EPS dan juga return on equity atau ROE. Selanjutnya, kita lihat kinerja di kuartal pertama ke 2025, TBLA mencatat lonjakan kinerja yang sangat positif, terutama ditopang oleh segmen biodiesel yang tumbuh kuat. Produksi biodiesel perusahaan dilaporkan naik sekitar 123% secara tahunan. Tidak hanya itu, TBLA juga berhasil mengamankan kontrak pemasokan FAME, yaitu bahan baku biodiesel, hingga lebih dari 809.000 kiloliter. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan, laba operasional, dan EBIT juga menunjukkan tren yang relatif positif. Kabar baik lainnya untuk para pemegang saham. Pada pertengahan Juni tahun 2025, TBLA membagikan dividen tunai final sekitar Rp12 per saham dengan total nilai mencapai Rp72,18 miliar. Ini adalah tambahan dari dividen interim yang sudah dibagikan pada akhir tahun ke 2024. Pembagian dividen ini jelas menunjukkan komitmen kuat manajemen kepada para pemegang sahamnya. Meskipun begitu, dari sisi pergerakan harga, saham TBLA memang sempat mengalami tekanan di pasar sepanjang tahun ke 2025. Harganya terkoreksi di beberapa periode karena sentimen pasar yang lebih luas. Namun, saham ini tetap menunjukkan aktivitas transaksi yang relevan dan cukup aktif di bursa. Sekarang, mari kita bedah analisis fundamental TBLA dari sisi pendapatan dan profitabilitas. TBLA mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih pada tahun 2024 yang tren positifnya berlanjut ke tahun 2025. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh segmen manufaktur biodiesel dan produk turunan sawit lainnya. Lalu bagaimana dengan valuasi, dividen, dan proyeksinya? Sejumlah riset pasar menunjukkan bahwa valuasi TBLA dipandang relatif undervalued atau lebih murah jika dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di sektor perkebunan. Selain itu, potensi dividen yield-nya juga dianggap menarik. Target harga sahamnya pun diproyeksikan bisa naik signifikan jika kinerja segmen biodiesel terus menguat seperti yang kita lihat belakangan ini. Dari sisi produksi dan margin bersih TBLA di tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Ini tidak lepas dari kontribusi segmen biodiesel yang porsinya semakin besar dalam struktur pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini dia bagian yang paling menarik,
yaitu keuntungan TBLA dari program biodiesel pemerintah. Ini menjadi salah satu faktor kunci bagi para investor. Pertama, permintaan produksi meningkat drastis. Implementasi kebijakan biodiesel campuran wajib seperti B30 yang berlanjut ke B40 hingga rencana B50 membuka permintaan yang sangat besar untuk biodiesel FAME di pasar domestik. TBLA berhasil memanfaatkan momentum ini dengan meningkatkan produksi dan mengamankan kontrak pasokan biodiesel seiring berjalannya kebijakan tersebut. Kedua, kontribusi segmen biodiesel ke pendapatan. Segmen ini menjadi salah satu pendorong utama kenaikan produksi dan pendapatan perusahaan di tahun 2025. Ini didukung oleh volume kontrak yang besar dan harga produk yang kompetitif. Ketiga, hilirisasi CPO membuka margin yang lebih besar dengan mengolah CPO atau minyak sawit mentah menjadi biodiesel secara langsung. TBLA mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan hanya menjual CPO mentah. Ini tentu saja membantu meningkatkan margin keuntungan secara keseluruhan. Dan yang keempat, kapasitas produksi yang terus bertambah. Dengan peningkatan kapasitas pabrik biodiesel, TBLA semakin siap untuk mendukung implementasi program biodiesel di level yang lebih tinggi. Misalnya dari B40 ke B50, peningkatan volume kontrak juga menjadi katalis penting untuk potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Semua ini membuat program biodiesel pemerintah menjadi keuntungan strategis yang sangat besar bagi TBLA, baik dari sisi permintaan margin profit hingga stabilitas kontrak pasokan ke pihak-pihak besar seperti Pertamina dan pelaku industri lainnya. Namun, meskipun prospeknya terlihat menarik, tetap ada risiko yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah volatilitas harga komoditas. Harga CPO dan produk sawit lainnya bisa berubah dengan cepat akibat dinamika penawaran dan permintaan global. Kedua, adanya potensi perubahan kebijakan. Kebijakan biodiesel bisa saja berubah tergantung strategi pemerintah, yang tentunya akan berpengaruh langsung pada segmen bisnis biodiesel TBLA, dan yang terakhir adalah sentimen pasar modal. Harga saham tetap dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan pergerakan IHSG secara keseluruhan. Itulah ulasan lengkap tentang saham PT Tunas Baru Lampung atau TBLA. Mulai dari sejarah, berita terbaru, analisis fundamental, hingga manfaat besar yang didapat dari program biodiesel pemerintah. Kalau kamu suka konten saham edukatif seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar saham apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.